Oke Cak, sekarang WB menggunakan VFR 1200F dan terbaik kok. Jadi kita ngerti sih apa? Jadi itu malah ngeri kok. Hai Cak, tuh Cak. Kita menuju Cameron Highland. Semoga nggak hujan, bismillah. Ini motor first impression tegak ya, gede. Nih. Jadi ada Sport, D, N. Ini N netral, D drive, kunci sekali lagi tuh S Sport. Sport tuh kalau yang agresif ya. Ini ada tombol apa namanya, hazard. Ini triptoniknya, AT atau manual, sama bisa atur. Jadi kalau pengen triptonik kita tinggal pencetin depan situ. Ini tan IWB kelihatan kan. Oke. Tenaganya 1200 cc, maknyos. Ada terku kontrol di sini ya. Panasnya ya bos Cak. Sudah sabar panas. Kadang-kadang ada aneh juga sih. Biasanya kan sebelah kiri ada tuas kopling nih. Sekarang nggak ada Cak. Aneh rasanya. By the way, dari CB500 ke VFR terasa lebih berat tenaga tapi lebih beringas. RPM-nya, redline-nya ada di 8.500, 9.000 ya. Ini IWB setting di D. D itu drive biasa. Wah, hujan kayaknya nih. Masya Allah, jangan sampai hujan deh. Jadi jarak setang juga jauh, gede terasa ya. Butuh waktu untuk adaptasi dibandingkan dengan CB500X yang memang dinaikinya sangat gampang. Ini balak Pak IWB lagi mencong, agak mencong. Mencong Cak. Coba rasakan powernya. Wih, 1200 nih, enak banget. Kita melipir di kanan aja deh. Jauh lebih anteng, rasa feelnya, tapi jauh lebih grosor. Jadi jangkauan stangnya agak jauh. Kita setting di D aja. EW udah nggak usah triptonikan. Oh ya, engine lebih panas ya dibandingkan 500. Terasa di paha. Pastilah sih, namanya juga mesin gede. Oh ya, by the way, ternyata setelah ibu ngerasain posisi riding dari VFR ini lebih enakan CB500 Cak. Jadi ini terlalu jauh, jadi kita agak bongkok ya untuk ride setang. Suatu hal yang menjadi kelebihan ketika kita touring di Malaysia adalah mulusnya jalan, dan mayoritas kita disodori jalanan tol yang luar biasa, sangat kencang Cak anginnya. Jadi kalau sampai nggak biasa, mungkin muka sampean seperti tabrakin atau ditendang-tendang atau dikemplang-kemplangin. Rasanya benar-benar harus fokus. Intinya itu, menguras stamina tapi asik banget. Bayangin aja, kita touring kalau di tanah air mungkin mayoritas average speed di kisaran 50 atau 60 km per jam, sementara di Malaysia average-nya 100 km per jam. Dan satu poin juga yang menjadi kelebihan ketika touring di Malaysia adalah jalanannya yang sangat mulus. Bahkan aspalnya pun rata-rata mulus banget tanpa ditemukan lubang sama sekali. Lihat, turun terus Cak, pantesan aja disuruh uji brake, uji rem. Oh iya Cak, untuk speedometer sampai bisa lihat speedometernya ini ada kontrol ini suhu ya, suhunya itu stabil dari tadi. Kemudian suhu udara sekitar 34 derajat, cuma kelihatan kan.
Lalu bisa lihat sampai di sini ada 6 liter per 100 km. Jadi ini yang dibutuhkan untuk 100 kilo itu 6 liter. Ya, ada jam. Kemudian ini ada gigi atau gear. Lengkap ya. Lalu di sini ada torque control. Nggak tahu ini buat apa nih. Mungkin buat menambah akselerasi kalau dibutuhkan. Di kisaran 120 km per jam, Cak. Kita di bawah 100 langsung diteriakin seru. Oh, diteriakin kasih tanda untuk seru ke depan. Jadi seru nambah kecepatan. Gila juga nih. Ini kalau touring paling keren ini. Mana ada touring kecepatan begini tanah air, Cak, berjam-jam lagi. Jadi estimasi dengan kecepatan segini kita nyampe di Cameron Highland itu nanti sekitar jam 2 jam lah, 1,5 jam lah paling cepat. Saja indahnya suasana di Malaysia. Lihat, benar-benar terawat ya, tertata, semua serba rapi. Nah, kita kurangin kecepatan dulu. Nggak tahu kenapa kok slow. Apa itu, Cak? Kayak gunung kapur apa gunung marmer ya? Kayak gunung tapi dibelah-belah. Penasaran juga tuh. Lihat kecepatan, Cak, 120 terus. Ini agak turun dikit. Cameron Highland tuh. Oh, kayaknya batu kapur tadi kayak Cameron Highland tadi, Cak. Itu lihat, kita ke kiri batu-batu tadi, yang gunung-gunung tadi. Tuh ngapain, rebar-rebar pada juga tetap aja deketin. Ono bae, Cak, lan bae kok. Danger iki wong ngendi? Apa? Jadi ibu malah ngeri kok. Bahaya wong iki. Kelebihan dari Honda VFR yang IWB coba adalah motor ini memiliki tenaga yang very smooth. Jadi bawahnya walaupun dia mungkin size-nya di atas 1000 tapi secara akselerasi termasuk smooth, tapi atasnya enak banget. Dan yang menjadi kelebihan lain adalah mesinnya yang sangat halus, Cak. Artinya vibrasi mesin di paha, di tangan, ataupun di tangki itu sama sekali nggak terasa. Jadi sangat lembut. Kemudian yang memanjakan dan juga luar biasa teknologi dual clutch transmission yang diusung oleh motor ini. Sampean tidak perlu lagi memasukkan gigi sebab dengan menggunakan D atau drive artinya automatic, motor ini sudah seperti motor matic yang bedanya dia memiliki transmisi untuk memasukkan gigi. Artinya ini tidak seperti CVT, ini memang beda dengan skutik yang ada di tanah air. Tentu saja beda karena transmisinya ada dual clutch transmission. Kalau sampean ingin mendapatkan tenaga atas yang bagus, sampean juga bisa menggunakan manual. Artinya ya seperti yang sampean tahu, ini sudah triptonic dan hanya dengan menggeser sebuah tuas kita bisa memasukkan gigi sesuka hati. Kaki kita benar-benar istirahat kecuali untuk rem tentunya. Kemudian untuk handling, mungkin motor ini tidak selincah CB500 yang IB coba sebelumnya karena memiliki dimensi yang cukup panjang. Motor ini jadi terasa belok terlalu tajam, membutuhkan sedikit extra effort karena memang wheelbase-nya yang cukup panjang. Tapi kalau untuk lurus, stabil banget. Walaupun saman menggeber di angka 160 km per jam pun dengan kondisi yang jalanan yang mungkin bumpy, Cak ya, tapi motor tetap anteng dan the traction always there. Jadi yang penting traksi motor itu selalu ada. Walaupun tentu saja kalau IWB boleh milih, Cak, lebih milih CB500 yang notabene lebih ringan dan juga posisi ridingnya sedikit lebih tegak dibandingkan dengan VFR yang memaksa kita untuk meraih stang yang cukup jauh karena memang tankinya sedikit panjang. Jadi jalannya belok-belok, tapi ternyata VFR tetap enak. Hari jatuh, Cak, it's okay. Hari jatuh, Cak, kebablasan, Cak. Masya Allah. Kayaknya dia terlalu nafsu tadi itu. Jadi kita nggak boleh underestimate suatu rute bagaimanapun ya. Kita harus pelajari, apalagi ini udah belok, naik turun. Kalau naik is okay, tapi turun biasanya agak berat, agak susah. Dan ini banyak sekali pasir, jadi bakal sangat licin kalau kita nggak hati-hati. Nah, Malaysia ini ya, walaupun dia marshal di sebelah kiri, dia hanya melalui tangan tuh mereka semuanya ke sebelah kanan berhenti semua. Gila loh, hebat ya kesadaran itunya. Jadi mereka langsung berhenti tanpa harus disuruh atau
Maksudnya tanpa harus kasih kode yang keras gitu ya. Kayak gini aja, tangan lambe-lambe udah langsung mereka di sebelah kanan tuh minggir, berhenti, bukan minggir dulu, berhenti. Apalagi yang sebelah kiri kayak gini tuh udah langsung alon-alon melipir. Yang Ibu heran adalah salah satu kedisiplinan dari para pengguna jalan di Malaysia, di mana ketika marshal atau polisi hanya melambaikan tangan, maka kendaraan dari arah berlawanan langsung minggir atau berhenti. Itu luar biasa surprise, karena ya kita tahu sendiri bagaimana habit kita kan, karena kita merasa sama pengguna jalan dan membayar pajak biasanya agak sulit untuk memberikan keleluasaan bagi sweeper untuk melakukan tugasnya. Tapi di Malaysia tidak, bahkan dari arah berlawanan pun mereka langsung berhenti dan minggir di tepi jalan. Luar biasa. Oke Kang Bro, jadi demikian sekilas sebuah pengalaman ketika kita touring di Malaysia. Pengalaman yang tentu saja sangat berkesan, dan semoga saja dengan video ini sampai mendapat gambaran seperti apa sih jalanan di negeri tetangga. Itu aja Kang Bro, matur nuwun sampean sudah menonton video Numbanaran. Mohon maaf jika mungkin kurang memuaskan. Kalau suka dengan video ini jangan lupa sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.